Salam Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini. Kita bertemu dalam program sharing firman Tuhan dan doa pagi yang kami beri nama Jumpa dengan Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya bacakan dari Matius 2 ayat 1-2. Firman Tuhan mengatakan, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Orang-orang Majus adalah ahli perbintangan. Istilah sekarang kurang lebih sama dengan ahli astronomi, yaitu orang-orang yang mengamati benda-benda langit. Mereka memahami bahwa adanya suatu bintang merupakan pertanda dari sesuatu peristiwa dan juga dari sesuatu hal yang sedang atau yang akan terjadi. Saat mereka melihat sebuah bintang di timur, mereka mengenali bahwa melalui bintang ini diketahui ada seorang raja yang telah lahir. Mereka menempuh jarak ribuan kilometer. Bahkan ada yang menafsirkan jaraknya kurang lebih 1.600 kilometer. Beberapa ahli Alkitab bahkan ada yang mengatakan perjalanan mereka memakan waktu 2 tahun demi mencari seorang raja yang baru dilahirkan tersebut. Mengapa mereka mau mencari bayi raja yang baru dilahirkan, yang kita kenal bernama Yesus? Tujuan utama mereka hanya satu, yaitu kami datang untuk menyembah Dia. Mereka mau menyembah raja yang baru lahir itu. Padahal mereka ini datang dari jauh, belum terlalu mengenal siapa Yesus itu, dan belum mengetahui perbuatan apa yang bisa dilakukan oleh Yesus bagi mereka yang adalah seorang raja. Namun hati mereka mau datang dengan ketulusan hati dengan berkata, kami mau datang untuk menyembah Dia. Kata menyembah berarti kita menundukkan diri pada pribadi yang kita sembah. Menyembah juga berarti kita mengakui otoritas atau kesanggupan yang dapat dilakukan oleh pribadi yang kita sembah. Kata menyembah juga berarti kita mau memberikan yang terbaik untuk pribadi yang kita sembah tersebut. Mari kita perbarui konsep kita dalam mengikut Tuhan Yesus. Adakah kita menjadikan Yesus itu Tuhan dan Raja yang kita sembah, atau kita hanya menjadikan Dia sebagai pribadi yang harus memenuhi kebutuhan kita serta menyediakan apapun yang kita doakan? Kalau sampai hari ini kita hanya menjadikan Dia sebagai sasaran untuk menyediakan dan menjawab apapun yang kita minta, maka kita akan kehilangan pribadi Yesus seutuhnya. Kita akan kehilangan kasih-Nya, kita akan kehilangan kuasa-Nya, kita akan kehilangan pribadinya yang penuh dengan segala hal baik yang Dia sanggup lakukan bagi kita, yaitu kemurahan hatinya, yaitu ketegasannya, yaitu kedisiplinannya, dan berbagai hal yang merupakan karakter dari pribadi Yesus. Satu kali ada seorang yang menghubungi saya dan berkata, kalau Yesus memang berkuasa, saya mau didoakan supaya ekonomi saya baik, usaha saya lancar, dan supaya saya segera mendapatkan jodoh. Kalau Yesus tidak bisa menyediakannya, maka itu berarti Yesus bohong. Saya sebagai seorang yang melayani, memilih untuk tidak terjebak pada permintaannya. Saya hanya mendoakan supaya dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan juga supaya kasih karunia Tuhan Yesus mengalir dalam hidupnya tanpa batas. Selebihnya, saya tidak mau menuruti apapun kemauannya. Saya tahu bahwa Yesus yang saya kenal adalah pribadi yang harus disembah,
bukan seperti mesin ATM yang harus menyediakan nominal berapapun yang kita mau. Dalam salah satu kesempatan, ada juga seorang yang datang minta didoakan supaya dia menang dalam suatu undian. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyediakan baginya hadiah utama. Dia sangat berharap bahwa Tuhan Yesus sanggup membuat dia menang, bahkan lebih dari pemenang seperti yang firman Tuhan katakan. Itu menurut orang ini. Oleh karena dia butuh sekali hadiah utama itu untuk menutupi tanggungannya. Kalau hal seperti ini yang minta didoakan, saya yakin dia tidak akan menang. Mengapa? Oleh karena Tuhan Yesus tidak bisa kita seret menurut keinginan kita, dan tidak bisa kita tarik untuk melakukan apapun yang kita mau. Oleh karena itu, saya memilih untuk menghindar dari mendoakan hal-hal seperti ini. Terlalu remeh kalau Tuhan Yesus hanya dijadikan sebagai sosok yang membuat kita menang dalam suatu undian atau suatu lomba. Saatnya kita koreksi, kita refleksi dan evaluasi diri kita. Adakah kita mengikut Tuhan Yesus itu mengejar pribadinya, atau kita hanya mengejar berkat-berkatnya? Adakah kita mengikut Tuhan Yesus itu menyembah Dia, atau hanya untuk memuaskan kemauan kita yang tidak ada habisnya ini? Kalau orang hanya cari berkat dan mujizat, dia akan kecewa. Karena berkat dan mujizat hanya akan bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Namun hari ini biarlah kita bersedia untuk diubahkan. Kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, tersungkur di kakinya, dan menyembah Dia. Jadikan Tuhan Yesus sebagai pribadi yang istimewa, yang tak tergantikan, dan yang utama, melebihi segala sesuatu. Ketika kita mengasihi Dia, menyembah Tuhan, dan membuat Dia menjadi yang istimewa, maka percayalah, semua hal terbaik yang kerajaan surga miliki akan diberikan bagi kita. Saat kita menyembah Tuhan, sebenarnya kita tidak sedang menjadikan Tuhan ikuti kemauan kita, namun kitalah yang mengikuti kemauan Tuhan. Mari kita ubah cara pandang kita terhadap Tuhan. Jadikan Dia sebagai pribadi yang indah dan yang istimewa dalam hidup kita. Saat kita mengistimewakan Tuhan, maka Tuhan Yesus pun akan mengistimewakan kita. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa yang kami sembah, kami kenal dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Kami mau berubah Tuhan, cara pandang kami mengikut Engkau. Ampuni kalau kami hanya mengikut Engkau supaya diberkati, supaya membuat Engkau menjadikan kami nyaman, supaya membuat apapun yang kami inginkan itu disediakan di depan mata dengan mudah. Ampuni kami Tuhan. Dan pagi hari ini dengan segenap kerendahan hati, kami mau ubah hati kami. Kami mau hidup seturut apa yang Tuhan mau. Kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. Ikuti apa yang Engkau mau dan mengakui kedaulatan-Mu. Biar hidup kami ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Bukan seperti apa yang kami mau, tapi seperti yang Tuhan inginkan terjadi pada kami. Ini kami Tuhan, bawa kami, ubahkan kami, tuntun kami untuk mengenal pribadi-Mu yang penuh kasih, yang penuh dengan kemurahan hati, yang penuh dengan kuasa, yang penuh dengan ketegasan. Ubah kami Tuhan untuk mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Lebih dari sekedar kami kejar berkat dan mujizat-Mu. Tapi kami mau mengasihi Engkau, mengistimewakan Engkau, membuat Engkau menjadi yang terindah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik dan sangat baik. Kami siap melangkah sepanjang hari ini, karena Kau memberkati setiap usaha dan pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak-Mu, apapun itu, sebagai apapun dan dimanapun. Kiranya kebaikan dan keajaiban dari Tuhan Yesus dinyatakan atas setiap kami, mulai pagi sampai malam, dan bahkan sepanjang umur hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjadi pribadi yang mau datang untuk menyembah Tuhan. Istimewakan Tuhan, maka Tuhan pun akan mengistimewakan kita. Salam dari saya, Yogi Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.